Halo, masih dengar suara Bu Guru ya? Ya, Iya, Bu. Mana Bu Nur kok ndak, Bu. muncul-muncul ini? Pokoknya jam 12, gabung ndak gabung kita mulai ya. Iya, Bu. Kalian kok ndak mau ngidupin itu sih apa? Video sih nak, hidupin halo dong. Bu. Itu sudah saya rek. Di pojok lihat, kalau di pojok ada tanda merah, itu berarti saya rekam. Ada Bu. Iya. Ada, Bu. Alan ndak ada. Risa, Ridwan, ndak muncul, Balkis, Indah, Fitriani, Umarul. Nah, yang presensi di sini masih 30 orang. Yang 6 orang kemana? Nah, gitu dong kelihatan kalian. Suaranya ndak dengar. Kalian ngomong apa? Apa ini saya WA ya, Bung Nur ya? Sebentar. Saya WA pribadi aja. Bung Nur. Aduh, salah. Di mana ya? Hmm, Bung Nur Fauzia. Ctrl V. Bung lagi online kok. Sudah ya, kita mulai ya, walaupun Bu Nur belum datang ya. Ya, Bu. Kita mulai ya, Ya, Nak Bu. ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Baik, Tadi kalian sudah PAT ya? Ya Bu. Ya. ya Bu. PAT apa tadi? Matematika. Matematika. Sama apa lagi? Kan ada 2. PJOK. PPOK. Bagaimana mengerjakan matematikanya? Bisa? Bisa. Wah, insya Allah bisa. Kalau kalian belajar pasti bisa ya. Oke. Sebelum kenapa Virginia? Di mood dulu ya kalau memang mau ngobrol sama temannya di sana. Baik, ini saya periksa dulu ya Nak ya kehadiran kalian. Di presensi di sini responnya hanya 30 orang. Jadi ada 6 orang yang belum hadir Nak ya. Kalian kalau presensi itu kalian isi di sini. Ini link kalau kalian mau presensi ya di sini. Ke presensi. Jadi kurang 6 orang. Kita tunggu saja siapa tahu nanti temannya mau gabung ya. 6 orang itu. Nah, oke lanjut. Untuk kegiatan berikutnya kita awali pembelajaran ini dengan doa ya. Kita belum doa. Siapa yang mau memimpin doa di sini? Halo.
Kita doa dulu nak ya. Ya, Bu. Iya, siapa yang mau memimpin doa di sini? Sofian. Atau Alvin? Alvin Rehan mana? Iya. Ayo, pimpin doa teman-temannya. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Sudah ya. Silakan dimatikan mikrofonnya. Iya, kita sudah doa nak ya. Semoga pembelajaran kali ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, sehingga kita bisa memetik manfaatnya ya. Amin. Nah, Amin. untuk berikutnya, kita tadi sudah absen ya. Untuk berikutnya, oh iya, kita sebenarnya sudah PAT, tapi ya kita belajar lagi ya. Hari ini Bu Guru akan menerangkan pembelajaran kepada kalian. Coba, kemarin sudah saya sampaikan ya modulnya. Sudah dibaca ya modulnya ya di rumah? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau kalian sudah baca modul, insya Allah kalian mudah untuk memahami pembelajaran ini. Jadi hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Kita belajar tentang apa? Penyajian data. Iya, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Iya, kelihatan ya tampilan PowerPoint-nya Bu Guru ya di layar HP kalian? Ya, Bu. Iya, kelihatan. Oke. Kemudian kita akan melaksanakan apersepsi. Nah, coba kalian lihat Ibu punya data di situ. Ibu punya gambar diagram batang di situ. Informasi apa yang dapat kalian amati pada grafik ini, Nak? Gambar apa ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Diagram batang. Iya, diagram batang. Tentang apa? Judulnya? Tentang jumlah kasus COVID. Jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak di 10 dunia. negara dengan jumlah Iya. kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Iya, benar. 10 negara dengan jumlah kasus positif COVID terbanyak di dunia. Gitu ya. Oke. Kemudian, nah, di sini Indonesia ada enggak di sini? Ada apa Nggak ada. tidak Indonesia di situ? Ada. Tidak. Sudah ada, Bu. Ada. Kenapa kok tidak ada di situ? Kenapa Indonesia kok tidak ada di situ? Karena Indonesia Masuk 10 negara yang terpapar COVID-19 terbanyak. positif Iya, COVID. karena alhamdulillah sampai saat ini Indonesia tidak termasuk ke dalam 10 negara dengan jumlah kasus positif COVID terbanyak di dunia. Jadi kita nggak sampai punya dapat peringkat, nggak sampai ke situ kita. Ya alhamdulillah, artinya kasus COVID di Indonesia tidak tinggi seperti 10 negara ini, gitu ya. Kita berharap saja semoga kasus COVID-19
di Indonesia itu berangsur-angsur semakin menurun, semakin menghilang, sehingga kita bisa melaksanakan tatap muka pembelajaran di sekolah seperti biasanya. Amin. Mau ya tatap muka langsung di sekolah ya? Kangen Iya. sekolah enggak? Iya, Bu. Aman. Iya, kangen sekolah, bareng teman-teman, ya ketemu sama guru, tatap muka langsung sama guru, bisa tertawa bareng, kita bisa bercanda, ya kita bisa kerja kelompok. Nah, kalau sekarang kerja kelompoknya kalian lewat WA, hanya lewat HP saja, tapi enggak apa-apa, kita harus sabar. Biar kasus Indonesia, kasus COVID di Indonesia ini semakin menghidupkan kita tuh untuk menjaga, tidak berhubungan dengan teman, itu memutus rantai penyebaran virus COVID ini ya. Jadi ini adalah salah satu kegunaan dari diagram batang. Nah, jadi sebenarnya di luaran sana penggunaan diagram batang itu banyak sekali. Hanya saja ini adalah salah satu kegunaannya saja, gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini coba diperhatikan. Ini bisa dibaca kompetensi dasar 3.8. Jadi kita akan menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, baik dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Tapi hari ini kita fokus pada diagram batang saja. Kemudian KD 4.8 yang harus kita capai yaitu menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Ada yang gabung. Itu yang gabung siapa ya? Ya, kita lanjut ya. Itulah kenapa Bu Guru bilangnya kalian nak usahakan gabungnya jam 11.45. Ya tujuannya ini biar tidak biar tidak mengganggu teman-teman yang lagi belajar. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Nah, ini tadi KD-nya sudah Ibu sampaikan. Kita lanjut ke indikator pencapaian kompetensi atau yang biasa disingkat dengan IPK. IPK kita hari ini ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tuh ada 4 indikator yang ingin kita capai itu hari ini ada 4 indikator. Indikator yang pertama yaitu menjelaskan pengertian data dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan cara mengambil atau mengumpulkan data. Kemudian yang ketiga yaitu membuat diagram batang dari data yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu memecahkan masalah sehari-hari terkait penyajian data dalam bentuk diagram batang. Gitu ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada permasalahan. Siapa di sini yang bersedia untuk membaca permasalahan di sini? Siapa dari kalian yang ingin membaca? Baca saja. Ayo. Bu Guru tunjuk atau? Septi? Ayo baca nak. Ayo Septi, baca. Kelihatan ya? Permasalahan pada suatu Iya. pada suatu hari Ani mendapat tugas dari wali kelasnya mengenal data siswa kelas 7G. Ani diminta untuk mendata tinggi badan siswa untuk kemudian disajikan dalam bentuk diagram dan ditempel di dinding kelas 7G. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh Ani. 1. Iya. Mengumpulkan data. Nah, ya. 2. Mengurutkan data. 3. Kemudian? Membuat tabel frekuensi. 4. Menyajikan data dalam diagram batang. Iya. Kalian sudah baca modulnya ya? Iya, Bu. Sudah ya? Ya, Bu. Nah, Ya, Bu.
Iya. Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah baca modul pasti bisa mengerjakan kalau ada permasalahan seperti ini. Kalau ada masalah seperti ini, kalau memang kamu disuruh ada perintah menyajikan data dalam bentuk diagram batang, maka langkah yang harus kalian lakukan yang pertama yaitu mengumpulkan data. Nah, coba kalian lihat di sini. Tadi Ani kan disuruh mengumpulkan data ya, suruh gambar diagram batang. Jadi si Ani mengumpulkan data terlebih dahulu. Nah, berikut data kebetulan di sini dalam sekelas si Ani itu jumlah muridnya ada 32 orang. Ada 32 orang, sehingga data yang dihasilkan oleh Ani ini, ada yang tinggi temannya 155 cm, ada yang 156 cm, ada yang 159, dan sebagainya. Pokoknya semuanya ada 30 siswa. Itu yang dilakukan oleh si Ani. Setelah mengumpulkan kan Ani tadi, yang kedua, apa langkah kedua tadi? Setelah mengumpulkan? Mengurutkan Data. Mengurutkan data. Jadi biar lebih mudah diolahnya, akhirnya sama si Ani data tersebut diurutkan mulai dari yang terkecil sampai ke yang paling tinggi. Jadi mulai dari 153, 154, yang kebetulan yang 154 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa. Itu sampai yang paling tinggi ternyata 159 cm. Setelah mengurutkan, apa yang dilakukan oleh Ani? Membuat tabel frekuensi. Iya. Cara membuat tabel frekuensi yaitu dengan membuat turus. Kalian pernah tahu pemilihan pilkada? Pilkada biasanya kalau pemilihan ketua kelas atau gitu ya, biasanya kan pakai turus ya. Nah, sama seperti itu. Setiap kelipat 5 dicoret. Jadi 1, 2, 3, 4 coret. Itu namanya turus gitu ya. Lebih mudah tujuannya ya. Dan ini frekuensinya. Oh, turusnya satu, frekuensinya 1, dan seterusnya. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh Ani? Setelah membuat tabel frekuensi, terakhir, Menyajikan data dalam diagram batang. iya, yang dilakukan Ani akhirnya menyajikan data dalam diagram batang. Ini dia gambar yang diperoleh oleh si Ani. Sampai ada pertanyaan, Nak? Ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada ya? Iya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Nah, di sini sebelumnya sudah Ibu bentuk, sudah Ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi satu kelas itu kan ada 36 siswa. Saya bagi masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Sehingga semuanya pas ada 9 siswa ya. Ada 9 kelompok, maaf. Ada 9 kelompok. Nah, nanti Nak ya, ini Bu Guru bagikan LKPD. Sebentar ya, saya bagikan dulu LKPD-nya. Karena ya, saya bagikan LKPD-nya. Salah, bukan di sini. Grup. Oke, sebentar. Sebentar ya, masih proses. Sudah masuk belum LKPD-nya? Belum.
Sudah, Bu. Sudah ya. Ya. Sudah. Oke. Nah, nanti ya kalian silakan saya beri waktu 10 menit cukup? Kira-kira berapa menit? 10 menit cukup ya? Ya, Bu. Cukup insya Allah ya. 10 atau 15 menit lah ya. Paling molor ya. Mengerjakan LKPD sendiri-sendiri, tapi kalian diskusi dengan temannya. Diskusinya dengan teman kelompoknya lewat grup WA. Tapi ini G-Meet-nya tidak dimatikan loh ya. Jadi nanti Ibu kontrolnya itu lewat sini. Jadi kalian kerja kelompoknya itu secara berkelompok tapi lewat WA group yang sudah dibentuk masing-masing kelompok ya. Gitu nak ya. Nanti dikumpulkannya sebentar. Saya bagikan linknya ya. Dikumpulkannya ke sini. Ini link kantong tugas. Kalau sudah selesai nanti hasil kerja kelompoknya kalian kumpulkan di sini. Cara mengerjakannya, nih ya. Mana tadi? Cara mengerjakannya nanti ketika kalian mau ngupload ya. Pilih kelompoknya, kelompok berapa? Ini tinggal pilih ya. Diklik, kemudian tulis nama anggota kelompok kalian, namanya siapa saja, kan ada 4 orang di situ, ditulis semua di sini ya. Kemudian baru add file, lampirkan file kalian, gambar foto kalian di sini. Di sini maksimal 10 foto. Jadi paling enggak kalian 2 atau 3 foto, kan enggak mungkin banyak ya. Jadi di sini maksimal 10 foto saya sediakan di situ. Sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada? Iya. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, silakan kalian lakukan diskusi kelompok bersama kelompoknya. Kalau memang ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ya. Saya beri waktu nanti sampai jam 12.30 ya. Iya, Bu. Ya, sip. Kalau ada kesulitan silakan tanyakan, Nak. Assalamualaikum Bu Nur. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Silahkan dimulai, Bu. Belum dimulai kah? Sudah dimulai Ibu. Jadi iya, ini sudah sampai silakan, enggak apa-apa. ini sudah sampai ke kegiatan anak-anak lagi kerja kelompok, Bu.
mengerjakan Ya. LKPD. Iya, oke. Oke, Silakan dilanjut. oke, Bu. Anak-anak kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan ya kalau ada kesulitan. Iya, Bu.
Bagaimana anak-anak? Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang kesulitan mungkin dalam mengerjakan LKPD-nya? Saya mau tanya, Bu. Iya, tanya apa, Ginka? Itu LKPD-nya satu anak, satu semua itu, Bu, yang dikerjakan. Iya, yang dikerjakan semuanya, hanya saja kamu pada saat mengerjakan itu kamu diskusi dengan teman sekelompokmu kalau ada kesulitan, begitu ya. Tapi nanti yang dikumpulkan hanya cukup satu saja. Satu perwakilan aja maksudnya yang mengumpulkan. Jadi janjian gitu sama temennya. Itu kan kalian menerima semuanya kan LKPD-nya. Nah, Iya, Bu. mengerjakannya itu kalian secara berkelompok. Terus Bu, komunikasinya bagaimana? Komunikasinya kalian lewat WA group yang sudah kalian bentuk kemarin itu. Kalian komunikasinya ya, diskusinya sama temannya. Nah, nanti yang dikumpulkan cukup perwakilan satu orang saja gitu. Toh kalian ngerjakannya kan sudah pasti sama itu dalam satu kelompok begitu. Ada yang tanyakan lagi? Tidak, Bu. Bisa ya? Yang lain mungkin kelompok lain, tadi Aginka dari kelompok 1 ya yang tanya. Tidak, Bu. Enggak, ya. Saya cek di sini kantong tugas kalian. Iya, masih kosong, masih belum ada yang mengumpulkan. Ayo nak, tugasnya kalau sudah selesai silakan langsung dikumpulkan di link yang saya bagikan ya. Link kantong tugas yang sudah Ibu bagikan.
Anda bisa diam tidak? Waktu habis ya. Ayo segera kumpulkan, Ibu tunggu. Segera difoto, kemudian kalian kirim ke link kantong tugas yang Ibu bagikan. Segera difoto, kemudian langsung kalian kirim tugasnya ya. This one, this one, setting. Save. Ada yang sudah nyoba ngirim, mungkin ada kendala pada saat mengirim filenya. Oke anak-anak, ini kan tadi LKPD yang Ibu bagikan ke kalian ya. Iya. Ini untuk permasalahan 1. Ini cara ngerjakannya. Di sini kan ada populasi tuh. Hasil dari data dari seorang petugas BPS. Nah, kalian teruskan di sini kan. Terusnya di sini ditulis. Kemudian setelah ditulis di tabel, jadi kalian buat tabel sendiri ya di kertas. Kemudian kalian tinggal gambar diagram batangnya di sini, gitu kan? Nggak usah, soalnya nggak usah ditulis, langsung aja jawabannya nomor 1, nomor 2 gitu ya. Kemudian untuk permasalahan 2 juga sama, kalian tinggal isikan di sini, sesuai dengan soal yang ada. Nih. Kemudian dilanjutkan dengan gambar diagram batang. Ada yang tanyakan mungkin? Ayo, kalau sudah langsung dikumpulkan. Saya tunggu di kantong tugasnya, Nak. Sudah 20 menit ya. Ayo segera. Setelah ini kita akan ada kegiatan presentasi soalnya.
Baik, waktu sudah habis ya. Sambil Ibu tunggu, bagi yang lain yang belum mengumpulkan, segera ya. Ini waktunya sudah melebihi dari 20 menit. Jadi ini sudah waktunya kalian masuk ke sesi presentasi. Ya, tadi sudah di LKPD kalian sudah melaksanakan, sudah mengerjakan permasalahan 1 dan permasalahan 2, kemudian kalian sudah menarik kesimpulan. Untuk yang belum mengumpulkan, belum selesai, masih proses, saya tunggu di kantong tugas ya. Ini ada beberapa teman kalian, ada beberapa kelompok yang sudah mengumpulkan. Jadi bisa itu saja yang nanti presentasi gitu ya. Baik, untuk permasalahan 1 di sini, siapa yang bersedia untuk menyampaikan hasil diskusinya? Ada yang bersedia di sini? Saya, Iya, Bu. Muhammad Alvin. Sebentar, saya carikan tugasnya kamu ya. Sebentar. Alvin. Ini tugasnya Alvin ya? Kelihatan, Ya, Nak? Bu. Kelihatan? Bisa baca? Bisa. Iya. Silakan dibaca tugasnya Alvin. Memiliki populasi penduduk 450, terusnya ada 10 daerah. Iya. Karena ada Populasi penduduk 10, ya. Kemudian 500, ada 4, turut jumlah daerah. ya, 550 ada 2, ya, kemudian dan 600 ada 7, kemudian dan 650 ada 8, ya ada 8. 700 ada 1. Ya, kemudian sudah digambar ya diagram tangnya. Ya. Ini diagram batangnya yang digambar oleh kelompoknya si Alvin. Alvin kelompok berapa? Kelompok 5. Iya. Nih, jadi kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana dengan pendapat kelompok lain? Apakah sudah sesuai, apakah sudah setuju dengan kelompok 5? Sama semua pekerjaannya? Sama. Sama ya. Isda kelompok berapa, Isda? Oh, Dea, Bu. iya Dea, pakai akunnya mamanya ya? Iya, Iya. Dea, sudah. sudah. Sama ya? Iya. Iya, sama. Punya Dea sama. Dea dari kelompok? 2. Dari kelompok 2. Oke, kalau memang sudah sama semua, kita lanjut ke permasalahan 2. Siapa di sini, kelompoknya siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa? Selain kelompok 5 dan kelompok 2? Dea sudah tadi. Kelompok 4 mungkin?
Ayo kita bahas permasalahan 2. Kelompok mana yang bersedia untuk menyampaikan permasalahan 2? Saya, Bu. Siti Vina. Iya, Bu. Dari kelompok berapa Siti Vina? Kelompok 8. Oh, kelompok 8. Iya. Silahkan Siti Vina. Sebentar Ibu cari tugasnya kamu dulu ya. Ya, Bu. Ya, sebentar ya. Siti Vina. Ini punya Mundo, bukan? Sebentar, Bu. Bukan ya? Sebentar, saya cari ya. Ini ya punyamu ya? Bukan, Bu. Bukan, yang mana? Itu, Bu. Yang itu, Bu. Yang ini ya? Iya. Ya. Sebentar saya perbesar. Iya, silakan dibaca hasil diskusi dari kelompok 8. Yuk, Ya, silakan. populasi pada tahun 2017 yaitu 4.000. Iya. Pada tahun 2018 populasinya 4.400. Iya, kok bisa 4.400? Kenapa? Karena mengalami kenaikan sebesar berapa persen? 10%, Bu. Iya, 10%. Jadi 10% dari 4.000 kan 400. Jadi 4.000 ditambah 400 hasilnya 4.400 gitu ya. Ya, Bu. Oke, lanjut tahun berikutnya. Tahun 2019 populasinya 4.840. Iya. Terus? Kemudian tahun 2020 populasinya 5.324. Iya. Tahun 2021 populasinya 5.856. Iya, betul. Sebentar. Kemudian lanjut nomor 2, gambar diagramnya ya. Iya, Bu. Iya. Sudah benar apa belum ini gambarnya? Ada yang mungkin mau menyanggah dari kelompok lain? Ayo, yang lain ikut menyimak gambarnya temannya ini sudah benar apa belum? Sudah. Sudah. Siapa tadi itu yang ngomong sudah? Aduh, sorry, apa ini? Gimana ini caranya? Gimana nih rubahnya lagi? Aduh. Aduh, bisa kembali lagi. Keliru Ibu. Di tampilan kalian seperti apa nak ini nak? Ini di Ibu cuma Balki saja yang tampil. Ya, Bu. Iya, Balki saja yang tampil ya. Ya, Bu. Ibu keliru ngeklik barusan ngeklik apa ya? Change layout mungkin. Tidak. Gini aja. Gimana tampilan kalian? Masih Balkis? Belum? Enggak, sudah? Kembali normal? Kembali normal, Bu. Oke. Bu guru deg-degan deh. Keliru ngeklik barusan. Tadi sampai ke siapa tadi? Siti Vina ya? Iya. Tadi ini kan kelompok 8. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi. Saya belum bilang ini benar loh ya. Barangkali ada yang mau menanggapi pekerjaan temannya. Dari kelompok lain mungkin. Sebentar saya cek pekerjaan temannya ya. Yang permasalahan 2 itu. Ini permasalahan 2. Ini miliknya. Ini punyanya kelompok 4. Olivatul ini yang ngirim. Kebetulan tidak sama gambarnya. Gimana? Yang mana yang benar ini? Ayo.
Oke, kita kembali lagi ke miliknya kelompok 8. Coba kalian perhatikan di sini, Nak. Skalanya di sini. Bagaimana skalanya itu? Dari 0, loncat kemana ini angkanya? Kelihatan tidak angkanya? Apa kurang besar gambarnya? Kurang besar. Kurang besar ya, sebentar Ibu besarkan lagi. Sudah cukup? Cukup. Cukup. Kelihatan ya angkanya ya. Coba dilihat di sini angkanya. Setelah 0, angka berapa ini? Mana, Bu? Ini 4.000. Setelah 4.000 angkanya berapa? 4.400. 4.400. Setelah 4.400 berapa? 4.840. Stop dulu sampai situ, jangan terlalu jauh. Dari 0 ke 4.000, ini selisihnya berapa? Selisihnya berapa? 4.000. 4.000. Dari 4.000 ke 4.400, selisihnya berapa itu? 400. 400. Nah, sekarang kita lihat dari 0 ke 4.000 berapa sentimeter ini, Nak? Anggaplah 2 cm. Kemudian dari 0 ke 4.000 itu kan 4.000 selisihnya. Itu jaraknya anggaplah 2 cm, temannya gambar ya. Kemudian dari 4.000 ke 4.400, itu jaraknya hampir sama ini ya. Anggaplah 2 cm juga kan gitu ya. Sama, ke atas ini juga sama jaraknya. Sedangkan di sini skalanya dari 0 ke 4.000, 4.000. Kemudian 4.000 ke 4.400, selisihnya 400. Lah kok bisa skalanya tidak sama tapi jaraknya sama. Begitu. Nah, jadi lain kali ya. Jadi koreksi ini ya untuk kita bersama karena di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau memang ingin membuat diagram batang itu ada caranya. Nggak hanya asal tulis saja angka di sini. Ya, skalanya kan harus sama. Jadi kalau selisihnya di sini 1.000 ya sudah ke atas itu 1.000 saat habis 0, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 begitu seterusnya. Itu cara membuatnya. Ya. Bu, terlalu banyak, Bu. Untuk dari 0 ke 4.000 berarti masih di sini 4.000, Bu. Tidak cukup kertas saya, Bu. Saya pengennya 4.000 tuh ada di sini. Misalnya kamu berdalih seperti itu. Maka caranya adalah kalian harus beri garis bergerigi di sini. Bergerigi. Jadi seret bergerigi, kemudian 4.000. Begitu caranya. Paham, Nak? Begini, saya pakai whiteboard ya, biar kalian lebih paham. Start new whiteboard. Sebentar. Kelihatan tidak di sini whiteboardnya? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Bu. Ya. Kelihatan, Bu. Bu Guru nulis dulu pakai pen. Nah, jadi anggaplah ini garis lurus. Maaf, gambarnya Bu Guru jelek, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian paham ya. Nah, kalau memang mau lanjut langsung 4.000, habis 0 ya, anggaplah ini angka 0. Habis 0 kalian pengen itu angka 4.000 pengennya. Ya udah, kalian kasih garis bergerigi seperti ini. Aduh, gimana gambarnya ini? Lah, begitu. Baru garis lurus, baru di sini angkanya skalanya 4.000. 4.000. Gimana nulis 4.000 ya? Maaf, tulisannya anggaplah di sini 4.000 ya. Setelah 4.000 berapa? Mau bikin skala berapa jaraknya? Biar enggak terlalu jauh, Bu ya. 400 misalnya. Ya sudah di sini 4.400 keterangannya.
Setelah 4.400, kalau memang kelipatannya 400, maka selamanya seterusnya itu harus 400 ke atas itu, Nak. Gitu, tidak boleh berubah. Gitu. Jadi setelah 4.400 berapa angkanya? Halo? 4.800. 4.800. Lanjut berapa lagi? 5.200. 5.200. Tapi Bu, yang jadi pertanyaan angkanya di sini. Nah, kita kan kepengennya angka yang ini, Bu. Kepengennya angka yang 4.840. Sedangkan di mana itu tadi sudah whiteboardnya ini. Sedangkan di sini nggak ada, Bu, angka 4.840, yang ada 4.800 saja, pas gitu. Ya sudah, kamu letakkan di atasnya sedikit. Begitu caranya. Sampai sini, paham? Paham. Paham ya cara menggambarnya ya? Nggak apa-apa. Kita kan lagi tahap belajar ya. Jadi tolong untuk menggambar diagram batang lebih dipelajari lagi bagaimana cara menggambar diagram batang yang baik dan benar. Ini koreksi untuk kita bersama ya. Saya rasa sudah selesai untuk permasalahan 1 dan permasalahan 2. Kita lanjut ke penarikan kesimpulan. Siapa di sini yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Siapa? Langsung dibacakan aja dari sana. Yuk, siapa yang ingin membacakan kesimpulannya? Saya. Siapa, Nak? Tulisannya di situ Alvin Jun. Halo? Dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Iya. Tadi siapa yang ingin membacakan kesimpulan? Cewek tadi suaranya. Ya, Bu, saya, Bu. Iya. Bukan namanya sendiri itu, Nak ya? Iya, Bu, emailnya ayah, Bu. Oh, punyanya ayah, ya. Iya, silakan dibacakan kesimpulannya. Langsung dibacakan aja. Sebentar, Bu.
Permasalahan 1 dan permasalahan 2 merupakan contoh masalah yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Dari kedua masalah tersebut, yang dapat kami simpulkan tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang adalah mulai dari mengumpulkan data, mengurutkan data, membuat tabel frekuensi, kemudian membuat diagram batang. Ya, benar. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kesimpulan lain. Jadi, katanya siapa, Dok? Namanya, Dok? Vika, Bu. Oh iya, Vika. Jadi, menurut Vika dari kelompok berapa? Kelompok 9 ya? Ya. Iya, dari kelompok 9 kesimpulannya untuk menyajikan data dalam diagram batang, langkah-langkah yang harus kita lakukan ada 4. Yang pertama adalah mengumpulkan data, yang kedua mengurutkan data, yang ketiga menggambar tabel frekuensi, iya Vika ya. Ya. Dan terakhir adalah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sudah benar. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan lagi? Ada yang punya pendapat lain mengenai kesimpulannya dari permasalahan 1 dan permasalahan 2? Ya, Bu. Ya, siapa? Riris. Oh, Riris. Ya, soalnya di situ tulisannya Lailatul Munawwaroh. Pakai punya mbaknya ya? Punya sendiri, Bu. Kan nama saya Riris Lailatul Munawwaroh. Oh, Ririsnya dihilangkan. Oke, silakan dibaca. Diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan gambar batang atau balok diagram. Memiliki 2 sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Iya, jadi penyajian data dengan diagram batang, ya, itu caranya menyajikan data yang bentuknya itu seperti batang atau seperti balok, sesuai dengan namanya ya. Namanya juga diagram batang, itu. Oke, sudah selesai ya presentasinya, kesimpulannya juga sudah dibacakan. Kegiatan berikutnya adalah kuis. Nah, kuis. Kuis di sini saya sampaikan di WA ya. Wah, WA-nya lagi loading, sebentar, ditunggu ya. Aduh, ayo dong WA. Oh, saya ngirimnya lewat HP aja sudah. Laptopnya lagi tidak bersahabat. Sebentar. Ini kuisnya, sebentar ya. Itu, link kuisnya sudah saya bagikan di grup. Gak ada sinyal kayaknya. Bentar. Sabar. Sudah terkirim. Coba kalian cek. Sudah masuk ya? Ya. Iya, silakan kalian kerjakan kuisnya dari sekarang. Bu Guru kasih waktu 5 menit cukup, Nak? Cukup ya? Ini kuisnya.
Oh ya, yang hadir di sini sudah absen semua ya? Berai sakit toh. Nggak masuk sakit toh. Nggak masuk sakit toh. Sudah, Bu. Afin, kalau mau ngobrol, Gigi lo ya. dimatikan dulu itu mic-nya. Menang saya. Oh. Enak mah. Boleh. Gitu. Waktunya kurang 2 menit nak ya. Ayo cepat. Kuisnya kan hanya pilihan ganda. Dan hanya 5 soal. Jadi cepat ya kerjakannya. Ayo segera yang belum kumpulkan kuisnya. Di sini kan ada 30 orang, sedangkan di kuisnya itu yang mengumpulkan masih 22 orang. Ayo segera. 1 menit lagi.
Baik, waktu sudah habis ya. Halo, masih dengar suara Bu Guru? Ya, Bu. Iya, waktunya Dengar, Bu. sudah habis. Ada yang belum mengerjakan kuis? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Sebentar, saya cek dulu. Saya cek dulu ya. Ini kalian bisa lihat di sini siapa saja. Nah, di situ responnya ada 27, artinya ada 27 siswa yang sudah berhasil mengerjakan kuisnya. Kita lihat nilainya. Nah, nilainya di sini. Kelihatan enggak, Nak? Ya, Bu. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan ya? Selamat untuk Salsabila. Dapat 100 ya. Kemudian dia, Vika. Apalagi di sini yang dapat 100. Sudah. Jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 ya? Ada 3 orang yang berhasil mendapatkan 100 di kuis kali ini. Saya harap untuk pertemuan berikutnya kalian lebih giat lagi sehingga kuisnya yang dapat 100 itu bisa semakin banyak siswa. Gitu ya, Nak ya, harus lebih semangat lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Itu kalau Bu Guru kasih modul disuruh baca, suruh pelajari, ya kalian harus pelajari biar kuisnya itu dapat nilai yang bagus, bisa dapat nilai bagus. Nah, sudah selesai, silakan dimatikan ya itunya, mikrofonnya biar tidak berdengung suaranya di teman-temannya ya. Jadi kita ulangi lagi materi untuk hari ini. Kita sudah belajar mengenai diagram batang. Jadi diagram batang itu seperti apa? Ya diagram yang bentuknya seperti menyerupai batang, kan begitu sesuai dengan namanya. Batang atau balok. Ada yang dibentuk secara horizontal, ada yang tampilannya secara vertikal. Bebas mau pilih yang mana saja. Yang penting ketika membuat skala itu harus diperhatikan baik-baik, harus tetap ya konstan. Kalau jaraknya skalanya 100 ya selamanya 100. Kalau pakai 1000 ya terus seperti itu 1000 ya. Tinggal nanti kalian angkanya itu menyesuaikan jaraknya, titiknya itu ya. Sesuai sama yang Ibu terangkan tadi. Kemudian untuk menggambar diagram batang, langkah-langkah yang harus kalian lakukan yang pertama adalah apa tadi? Mengumpulkan data. Yang kedua, mengurutkan data. Pinter. Lanjut yang ketiga, buat tabel frekuensi. Membuat tabel frekuensi. Terakhir, baru menggambar diagram batangnya. Gitu ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada ya, sudah jelas, saya cukup. Kalau saya kira ya, sudah cukup hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita ketemu lagi 10 hari ke depan, Nak. Jadi kalau sekarang tanggal 3, insya Allah kita ketemu lagi tanggal 13. Hari apa? Silakan kalian lihat dulu di kalender ya, hari apa itu tanggal 13. 13 Juni 2021. Nah, Hari Minggu. Hari Minggu. Oh, berarti kalau enggak Sabtunya ya Seninnya ya, siap-siap pokoknya kalian. Sekitar 10 hari ke depan itu kalian siap-siap ya. Kita akan mengadakan pertemuan seperti ini lagi. Materinya apa, Bu? Materinya kalian siap-siap belajar materi berikutnya yaitu mengenai diagram garis.
Nanti seperti pertemuan hari ini, jadi sehari sebelum pertemuan, Ibu bagikan modulnya untuk kalian pelajari, sehingga kalian bisa lebih aktif dalam belajar ya, dalam pembelajaran. Gitu nak ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak ada. Ibu akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Jaga kesehatan kalian, biar kita bisa bertemu lagi seperti ini dalam keadaan sehat walafiat. Makanya ingat pesan Ibu, mencuci tangan, memakai masker, dan terakhir adalah menjaga jarak. Gitu nak ya. Saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Minta maaf, Bu Guru minta maaf kalau ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya sudah mau hadir di pertemuan Gemit kali ini. Insya Allah pertemuan Gemit berikutnya bertepatan kalian liburan. Tidak apa-apa ya? Ya. Iya, tidak apa-apa. Jangan kapok ya. Iya. Ini demi kebaikan kita bersama ya. Kita sama-sama menuntut ilmu, mencari ilmu di sini. Itu nak ya. Silakan bisa meninggalkan Gemit kali ini. Terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, Bu. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam.